Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa, Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan Oktober di mana kita juga merayakan bulan keluarga. Kita telah belajar sebuah tema besar, gambaran keluarga Kristen. Dan menjadi penghujung pembelajaran kita, edisi Selasa 28 Oktober 2025, maka kita akan belajar sebuah tema penutup, yaitu seperti membangun rumah di atas batu, yang diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita mendengar kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita pemulihan keluarga. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, dengan segala kerendahan hati, mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam sang firman Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu. Engkau melimpahi kami dengan kesetiaan, kebaikan, dan kemurahan di sepanjang kehidupan kami. Sebagaimana sampai pada malam hari ini, kami pun boleh bersekutu dengan penuh syukur sukacita karena perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami bersama-sama akan mendengarkan sabda-Mu. Di sepanjang bulan Oktober, kami telah belajar gambaran keluarga Kristen, seperti saat Engkau berkarya mengubah air menjadi anggur, seperti Engkau gambarkan sebagaimana kebun pohon ara dan juga kebun anggur, ataupun juga kemarin kami telah belajar bahwa pekerjaan Tuhan atas keluarga juga digambarkan bagaikan bahtera di tengah samudra. Dan hari ini Engkau pun memberi gambaran kepada kami seperti membangun rumah di atas batu. Karena itu kami memohon belas kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu untuk membuka, menerangi pikiran, hati, dan jiwa kami,
supaya Tuhan mampukan kami sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabdamu, hidup berkenan di hadapanmu. Engkau pun mengurapi hambamu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendakmu. Terima kasih Bapa, dan kini bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kepala setiap rumah tangga Kristen, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, keluarga Kristen yang digambarkan seperti membangun rumah di atas batu. Bersama kita mendengarkan sabda Tuhan, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Yang demikian sabda Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bagi orang Jawa, peristiwa pernikahan atau perkawinan digambarkan dengan istilah rumah. Ini memiliki gambaran filosofis. Laki-laki gambaran dari langit yang disebut Om, sedangkan wanita atau perempuan digambarkan dengan bawah, bumi yang disebut dengan lemah. Jadi ketika orang menikah disebut orang yang sedang omah-omah atau berumah tangga, dan pasangan hidup disebut dengan semah. Bagi orang Jawa ada perbedaan yang jauh laki-laki dan perempuan seperti langit dan bumi. Tetapi ketika cinta mempersatukan langit dan bumi, di sanalah tegak sebuah rumah tangga, Oma. Karena itu jika hari ini kita juga belajar kehidupan keluarga sebagaimana membangun rumah. Tetapi terkadang justru yang kita pikirkan tentang sebuah rumah adalah luasnya. Kita merasa lebih bahagia semakin luas rumah kita, semakin lengkap ruangan-ruangan kita, kamar tidur yang nyaman, dapur yang lengkap, ruang tamu yang luas, ruang garasi yang bisa diisi oleh banyak kendaraan, halaman atau taman yang segar dan sejuk. Begitu gambaran tentang rumah, ditambah dengan perabot-perabot yang mahal dan lengkap, maka menjadi rumah idaman, rumah yang dibayangkan setiap keluarga. Namun sahabat Petra, jika kita berumah tangga, membangun rumah, ternyata firman Tuhan hari ini memberi gambaran bukan pada luasnya, bukan pada lengkapan ruangan atau juga lengkapan perabotnya. Yang lebih penting, kekuatan sebuah rumah ditentukan bukan dari isinya, melainkan dari dasarnya. Tuhan menghendaki setiap keluarga rumah tangga dibangun berdasarkan di atas batu, bukan tanah.
Dikatakan betapa bodohnya, sekalipun wujudnya rumah, tetapi ketika dasarnya adalah pasir, rumah itu akan rusak. Hebatlah kehancurannya ketika datang hujan, angin, ataupun badai. Sedangkan yang dibangun di atas batu, rumah itu akan bertahan. Yang membedakan bukan pada bangunan, yang membedakan adalah pada dasar. Dan dasar yang membedakan itu, sahabat Petra, adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tanpa Tuhan dan firman-Nya, rumah tangga menjadi sia-sia. Tanpa firman Tuhan dan melakukannya, rumah tangga tidak akan bertahan. Itulah mengapa Tuhan mengendaki melakukan firman Tuhan, itu mendirikan rumah di atas dasar dari batu. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pertama, dengan mengatakan dasar dari batu, berarti Tuhan menginginkan kekuatan sebuah rumah justru dimulai dari bawah, dari dasar, dari apa yang tidak kelihatan, yaitu lahir, bukan yang kelihatan, yang batin. Maaf, kebalik. Justru bukan pada yang kelihatan lahir, melainkan yang tidak kelihatan, yaitu batin. Karena orang selalu membayangkan nilai keluarga pada materi, rumahnya, kendaraannya, pekerjaannya. Semua itu memang diperlukan dan ditambahkan Tuhan. Tetapi kekuatan dasar bukan pada yang kelihatan, yaitu lahir. Kekuatannya justru dari yang tidak kelihatan, yaitu pada batin. Cinta kasih, kesetiaan, kesabaran, pengampunan. Karena itu kalau kita akan membangun keluarga, pilihlah dasar kokoh yang kuat, yaitu Allah, yang membuka, yang membentuk, dan yang membangun batin kita. Dasarnya, batinnya, bukan yang lahirnya. Yang kedua, ketika Tuhan mengajarkan mendirikan rumah di atas dasar batu, kita justru juga mau diajarkan oleh Tuhan bahwa kekuatan rumah bukan pada bendanya, bukan pada materinya, bukan pada sesuatu yang mati, melainkan kekuatan rumah pada jiwanya, yaitu yang hidup. Nilai rumah dan kekuatannya ada pada pribadi yang hidup di dalamnya, pribadi yang mengenal dan menyembah Tuhan, pribadi yang didirikan atas nilai-nilai iman, pribadi yang memiliki kasih dan pengharapan. Tuhan mengendaki bangun di atas dasar batu, yaitu melakukan. Berarti Tuhan lebih memperhatikan yang hidup, bukan yang mati. Janganlah kehidupan rumah tangga ini disusahkan dan dibebani karena masalah benda, karena hal-hal mati. Karena jika demikian, yang hidup bisa ikut-ikutan mati. Bukankah kita melihat sendiri keluarga yang sebenarnya persekutuan kehidupan menjadi mati hanya karena sengketa masalah warisan? Dan di sanalah kehilangan kehidupan, kehilangan kasih, kehilangan pengampunan. Jika tadi di pertama kita sudah sepakat, kekuatan itu pada yang tidak kelihatan, yang batin, bukan yang kelihatan, maka yang kedua kita juga sepakati. Nilai kekuatan keluarga pada pribadi, pada jiwa, pada kehidupan, bukan pada benda yang mati. Berulang-ulang kali saya sebagai hamba Tuhan menyaksikan banyak orang yang berlelah membangun rumah, yaitu materinya, tetapi gagal mengisi kehidupan di dalamnya. Isinya barang-barang mahal, tetapi di dalamnya tidak ada damai sejahtera, karena tidak ada kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu mari kita belajar bangun keseimbangan
Pembagian tugas. Jangan jadikan rumah, keluarga seakan pilihan terakhir yang dapat dikorbankan. Tetapi justru di keluargalah kita hadir, kita diterima, kita diawali dan juga kita akan diakhiri di tengah keluarga. Bangunlah kehidupan di dalamnya. Lakukanlah keseimbangan hidup dimulai dari keluarga. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, ketika Tuhan Yesus menggambarkan keluarga seperti rumah didirikan di atas batu, berarti kekuatan rumah nilainya bukan apa yang mampu dibeli. Benar kita butuh dan membeli untuk mencukupi kebutuhan, ya. Tetapi semua yang dapat kita beli hanya pada nilai tambah. Tetapi kekuatan keluarga justru ada pada yang dibangun, yang bertumbuh. Pastikan keluarga kita bukan hanya bertambah, tetapi juga mengalami pertumbuhan. Karena pertambahan berhenti pada kuantitas atau jumlah, tetapi pertumbuhan adalah perubahan kualitas. Keluarga yang semakin damai, keluarga yang digambarkan ketika kita belajar di awal seperti air yang berubah menjadi anggur. Makin lama bukan malah makin basi. Anggur makin lebih enak, lebih berharga karena menjadi lebih mahal. Demikian keluarga yang bertumbuh menjadi semakin berbuah, menjadi semakin merasakan kekekalan kasih Allah, bukan hanya pada bertambah. Karena itu bentuklah kebiasaan-kebiasaan baik. Lakukanlah setiap kegiatan, tindakan yang memelihara iman. Doa, firman Tuhan, mesbah keluarga, semua itu adalah bagian supaya kita mengalami pertumbuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu hari ini kita belajar membangun rumah di atas batu, supaya kita ingat dasar yang terpenting adalah pada batiniah, bukan lahiriah. Pada jiwa yang hidup, bukan pada benda perabot yang mati, dan juga pada pertumbuhan, bukan hanya pada pertambahan. Kini kita mengerti bahwa keluarga dirancang, diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Sebab di keluargalah menjadi tempat Tuhan hadir, di mana firman-Nya didengar. Keluarga atau rumah tangga adalah tempat supaya setiap pribadi menjadi yang terbaik dengan hidup melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang membangun jiwa, firman Tuhan yang membuat kehidupan terus bertumbuh, dan firman Tuhan yang justru akan menambahkan segala sesuatu kepada kehidupan rumah tangga kita. Janganlah engkau khawatir dengan apapun juga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu sahabat Petra, jadikan keluarga, rumah tangga yang dibangun di atas batu, di mana menjadi tempat kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema. Karena itu mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita. Pulihkan keluargaku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita merendahkan hati untuk menaikkan segenap rasa syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan bersukacita karena firman-Mu meneguhkan.
ketika kami mendengar dan melakukan, keluarga kami menjadi keluarga yang hidup, yang bertumbuh, keluarga yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, tahan uji dari segala badai dan cobaan. Kami akan mengalami banyak kesulitan, tetapi menjadi nyata pemeliharaan dan perlindungan Tuhan ketika kami percaya, ketika kami bersyukur, dan ketika kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu Bapa, genaplah sudah pembelajaran kami sebulan ini, berkati keluarga kami, dan biarlah sungguh keluarga kami menjadi kebun anggur, keluarga yang menjadi bahtera, dan keluarga yang menjadi rumah didirikan di atas batu. Bersama dengan doa ini ya Bapa, kami juga memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari segala bencana, kerusuhan dan perpecahan. Karuniakan hikmat bagi segenap pemimpin bangsa kami, dan biarlah kami bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah, yaitu keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kesejahteraan. Berkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Kiranya jemaat-Mu terus bertumbuh dalam kebenaran sabda-Mu hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui gereja-gereja-Mu lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu, percaya, dan mereka pun boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati ladang Tuhan Radio Petra, tempat kami memuji, menyembah, dan terus dibangun dalam kebenaran sabda-Mu. Maka Tuhan memberkati ladang Tuhan ini untuk terus berkembang, untuk terus menjadi saluran berkat. Dan Tuhan pun memelihara setiap jiwa dan pribadi yang terlibat di dalam ladang Tuhan ini. Saat ini pun kami mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah, yang sakit, yang menantikan lawatan pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviasi, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates, Ibu Esther Yoyo Eliezer. Kami pun juga mendoakan bagi jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, Ibu Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujiono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikdo, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Haditejo, Ibu Mujirah Dalsugi, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Saudara Victor Tito, Bapak Kusmianto, dan juga terlebih bagi Bapak Daniel Tumanan yang ada di ruang ICU RSA UGM. Kami pun juga membawa serta jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai gereja, anak Suni atau Sani Miracle Kalista, Ibu Legowo, Bapak Subarkah, Ibu Evi, Ibu Poniem, Bapak Lilik Budiman, Bapak Suryantoro, Bapak Suyati, Ibu Timotius Tukijan, Bapak Suhardi, Bapak Subowo, Bapak Supriyanto,
Ibu Retno Elia Sarjono, Bapak Kadar Samsi, Bapak Wartono Saputro, Ibu Dianing, Ibu Srini, Ibu Dibyo, Ibu Lestari, Bapak Setiadi, Ibu Kusmanto, Bapak Praptomo, Ibu Suyut, Ibu Yuniati Tasrib, Bapak Subiantoro, Bapak Condro, Bapak Mulyadi, dan Bapak Edi Kris, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Gatot Murjito, Ibu Rucito, Ibu Sunarno, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Ibu Susilo, Ibu Haryono, Bapak dan Ibu Suyadiman, Ibu Rire Haryanti, Bapak Pendeta KH Sukamto, Bapak Gito Utomo, Ibu Projo Suwarno, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Suraji, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Suraji, Bapak Barjo, Ibu Pardiatikno, Ibu Sarinten Ali Wahab, Ibu Prawestina, Bapak Aditya, Ibu Darsono, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Bapak Bambang Surono, Thomas, Mbak Gama, Ibu Kusmanto, Bapak Sutarjo Dimonjali, Bapak Pendeta Sri Handoko, Bapak Pendeta Thomas, dan juga segenap sahabat Petra yang terbaring, yang sakit dan lemah. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah, anugerahkan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Juga kami memohon penghiburan terkhusus keluarga yang berduka. Telah Engkau panggil pribadi-pribadi terkasih, almarhum Ibu Raden Ayu Siti Nur Samsidah Isra, almarhum Ibu Rumtari Adiati, dan almarhum Ibu Larap Wening Sukamto. Mereka semua telah Tuhan panggil, dan keluarga begitu kehilangan dan berduka. Tuhan melawat, Tuhan menghibur. Kiranya janji penghiburan di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup, adalah sumber pengharapan bahwa kematian tidak memisahkan kami dari Tuhan, dan kuasa kebangkitan Kristus memberikan kami pengharapan untuk kembali berjumpa dalam kemuliaan surgamu. Kami pun memohon rahmat-Mu bagi keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan juga Saudara Noel. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memelihara, dan memulihkan rumah tangga ini. Demikian juga kami mengingat bagi segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yakti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Murdopo, Ibu Ponirin di Kericak, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak Ibu Sukir Mujiwidodo beserta segenap Adi Yuswo atau lansia yang berdoa bersama dengan kami. Tuhan melawat, karuniakan kekuatan kesehatan. Tuhan melindungi dan menuntun hari-harinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Berkati keluarga kami, tuntun, biarlah kami berjalan dalam kebenaran terang sabda-Mu, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Lindungi keluarga kami, jauhkan dari berbagai penyakit, godaan, dan kecelakaan. Peliharalah keluarga kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam hikmat dan rahmat Tuhan. Anak-anak kami yang belajar ataupun bekerja, Tuhan berkati, mampukan menyelesaikan segala tugas kewajibannya. Dengan rahmat-Mu talenta mereka berkembang, karya tangan mereka boleh menjadi saluran berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang menyelesaikan tugas akhir Tuhan tuntun, demikian juga mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan karuniakan supaya kehidupan mereka boleh menjadi saluran berkat, dan mereka boleh hidup sejahtera melalui pemeliharaan Tuhan dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Bagi juga anak-anak kami
yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami sungguh hidup dalam keluarga yang kudus, dipersatukan oleh Allah, menjadi keluarga yang kekal dan tidak terceraikan, saksi perjanjian Allah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi pasangan suami istri yang merindukan keturunan atau momongan, kiranya Tuhan karuniakan supaya mereka dapat mengasuh mendidik anak-anak perjanjian, membawa untuk mengalami dan mengenal karya keselamatanmu, kasih setia Kristus. Dengan demikian kami boleh berbahagia dan berpengharapan anak cucu kami berbakti kepadamu, segenap keturunan kami sungguh mengasihi Tuhan untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dan akhirnya kami pun membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karuniakan kami kekuatan supaya kami tetap percaya dan mampu bertahan, bahwa setiap pergumulan adalah bagian rahmat Tuhan untuk kami melihat Engkau Allah yang berkuasa mengubah menjadi indah pada waktunya. Engkau Tuhan yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, kami semakin bersukacita dan berpengharapan, karena di dalam setiap pergumulanlah Engkau turut bekerja, Engkau berkarya dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar segenap seruan doa permohonan kami. Tapi sungguh kami menyadari jauh dari sempurna. Karena itu ampuni setiap permohonan yang tidak berkenan. Sempurnakan seturut hikmat dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu, segala yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah, dan menjadi giliran dan bagian kita mencurahkan segenap sisa hidup kita juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itu sahabat Petra, menyongsong pengutusan dan berkat, menyambut ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari, sebuah pujian meneguhkan kita. Bapa, pulihkan keluargaku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan, mewujudkan keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Karena hanya dengan melakukan firman, kita mendirikan rumah tangga di atas batu. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, perjumpaan kita Gembala Menyapa edisi Selasa 28 Oktober tahun 2025. Dan bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241
Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, tetapi ada ucapan tutur kata saya yang tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.